Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kreatif, berjumpa kembali di channel pendidikan Ruang Siar Guru. Kali ini kita akan belajar matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Bersama saya Pak Freddy dari SD Muhammadiyah Karangbendo. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa. Semoga kegiatan pembelajaran hari ini kalian diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan Pak Freddy sampaikan. Siapkan alat tulisnya ya. Kalian tahu bagaimana cara menghitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan? Yuk kita cari tahu. Masih ingatkah kalian dengan pecahan? Apa itu pecahan? Pecahan adalah suatu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Apa itu pembilang dan apa itu penyebut? Kita contohkan menggunakan gambar. Ada sebuah kue yang dipotong beberapa bagian. Nah, ada bagian yang kita potong dan kita makan. Bagian yang kita potong dan kita makan disebut juga dengan bagian yang kita arsir. Nah, bagian tersebut dinamakan sebagai pembilang. Dan bagian dari keseluruhan kue tersebut adalah sebagai penyebut. Oke, begitu juga dengan gambar berikutnya, yaitu apel. Ada sebuah apel, kemudian kita potong menjadi dua bagian, dan bagian yang kita potong, kemudian kita makan, adalah sebagai pembilang. Dan keseluruhan dari apel tersebut sebagai penyebut. Begitu juga dengan lingkaran. Nah, sebelum kita memasuki operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan, kita ingat kembali materi tentang jenis-jenis dari pecahan. Yang pertama, nah, di gambar ini ketika kita tulis 1/4 atau 1/4 dan 1/2 atau 1/2. Nah, dari gambar itu bisa kita simpulkan bahwa pembilang dan penyebut merupakan bagian dari pecahan biasa. Oke, lanjut yang kedua. Jenis pecahan ini sering kalian jumpai pada media jarum suntik. Di situ terdapat angka. Di pecahan yang kedua ini mudah kita simpulkan bahwa yang ada tanda komanya adalah jenis dari pecahan, ya betul, pecahan desimal. Ketiga, ini sering kalian temui di supermarket, ada diskonnya. Nah, di sini nama pecahannya adalah pecahan persen. Oke, kita lanjut menuju ke operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Penjumlahan pada pecahan beda penyebut. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Langkah kedua adalah menyamakan penyebutnya dengan menghitung KPK-nya. Nah, kali ini kita akan berlatih soal sekaligus pembahasannya. Ada soal dengan nilai 2/1/5 ditambah 1/2/3. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2/1/5 kita ubah menjadi pecahan biasa. 2 sebagai bilangan cacah dikali dengan penyebut. Penyebutnya berapa anak-anak? Betul, 5. 2 dikali dengan 5, hasilnya berapa anak-anak? 10. Kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Pembilang itu yang berada di atas, yaitu angka 1. Berapa hasilnya? 2 dikali 5 ditambah 1, hasilnya 11. Penyebutnya masih sama, yaitu 5. Oke, berikutnya 1/2/3 adalah bilangan campuran. Kita ubah menjadi bilangan pecahan biasa dengan cara mengkalikan
pembilangnya dengan cara mengalihkan bilangan cacahnya dengan penyebut, kemudian ditambah dengan pembilang, yaitu 1 dikali dengan 3, hasilnya berapa anak-anak? Iya, 3. Kemudian ditambah dengan 2. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 5. Penyebutnya masih sama. Penyebutnya berapa anak-anak? Betul, 3. Setelah itu, kita masuk ke cara mengerjakannya. 11 per 5 ditambah 5 per 3. Kita lihat penyebutnya berbeda. Sebelum mengerjakan, kita samakan penyebutnya, yaitu 5 dan 3 menggunakan KPK atau kelipatan. Kelipatan dari 5 dan kelipatan dari 3. Oke, kita hitung kelipatan dari 5 terlebih dahulu. Kelipatan 5 adalah 5, kemudian 10, 15, 20, dan 25, dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke kelipatan 3. Kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Oke, jadi KPK dari 5 dan 3, kita cari angka yang sama dari kelipatan 5 dan 3 adalah 15. Sudah tahu anak-anak? Oke, kemudian kita menuju ke penyelesaiannya. 11 per 5 ditambah 5 per 3. 11 per 5. Kemudian 5 sebagai penyebut dikali berapa? Hasilnya 15. 5 dikali berapa? Hasilnya 15. 5 dikali 3. Ya, betul. 3. Jadi 5 dikali 3 dan 11 dikali 3. Karena jika pembilangnya dikali dengan 3, maka penyebutnya dikali dengan 3 juga. Oke? 11 dikali dengan 3. Kemudian 5 dikali dengan 3. Berikutnya 5 ditambah 3. 5 dikali 5 dan 3 dikali 5. Kenapa? Karena 3 dikali berapa? Hasilnya 15. Ya, dikali dengan 5. Oke, penyelesaiannya 11 dikali dengan 3 hasilnya 33. Dan 5 dikali dengan 3 hasilnya adalah 15. Kemudian 5 dikali dengan 5 hasilnya 25. Dan 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Kemudian kita jumlahkan. 33 ditambah 25 adalah 58. Penyebutnya masih sama, yaitu 15. Bisa anak-anak? Oke, kita lanjutkan menuju ke pengurangan pada pecahan campuran beda penyebut. Bagaimana caranya? Langkah pertama adalah sama dengan yang tadi, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah kedua adalah dengan menyamakan penyebutnya dengan menghitung KPK-nya. Oke, kita lanjut ke contoh soal berikutnya, yaitu pengurangan dari 2, 3 per 4 dikurangi dengan 1, 2 per 6. Berapakah hasilnya dan bagaimana caranya? Langkah pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, pecahan campurannya yang pertama adalah 2, 3 per 4 diubah menjadi pecahan biasa. 2 dikali dengan 4, kemudian ditambah dengan 3. 2 sebagai bilangan cacah, 4 sebagai penyebut, dan 3 sebagai pembilang. Oke, kita hitung. 2
dikali dengan 4. Hasilnya adalah 8. Kemudian kita tambahkan dengan pembilangnya, yaitu angka 3. Pembilangnya itu yang ada di atas, anak-anak. Oke, hasilnya berapa, anak-anak? 2 dikali 4, 8, ditambah dengan 3, hasilnya adalah 11. Penyebutnya masih sama, yaitu 4. 11 per 4. Oke, kita menuju ke pecahan campuran yang kedua, yaitu 1, 2 per 6. Oke, kita ubah menjadi pecahan biasa. Angka 1 dikali dengan 6. Berapa hasilnya? 6. Kemudian ditambah dengan pembilangnya yang ada di atas, yaitu angka 2. 6 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 8. Dengan penyebut yang masih sama, yaitu 6. Oke, kita menuju ke penyelesaian soal. 11 per 4 dikurangi dengan 8 per 6. Kita lihat penyebutnya berbeda, 4 dan 6. Selanjutnya, kita samakan penyebutnya dengan menghitung KPK-nya, atau secara sederhana dengan menghitung kelipatan dari 4 dan kelipatan dari 6. Oke, kelipatan dari 4, 8, 12, 16, 18, 16, kemudian yang terakhir 20 dan seterusnya. Kemudian kelipatan dari 6. Berapa aja? Yang pertama 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Oke, kita lihat dari kelipatan 4 dan 6 yang angkanya sama. Coba kita lihat adalah angka 12. Kenapa 12? Karena di kelipatan 4 dan kelipatan 6 ada angka 12. Oke, jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Kita menuju ke penyelesaian akhirnya. 11 per 4 dikurangi dengan 8 per 6. Sama dengan, 4 dikali berapa? Hasilnya 12. 12 itu KPK dari 4 dan 6. 4 dikali berapa? Hasilnya 12. 3. Jadi nanti 11 akan dikalikan dengan 3 dan 4 akan dikalikan dengan 3. Oke. 4 sebagai penyebutnya dan 11 sebagai pembilangnya. 11 dikali dengan 3. Kemudian 4 dikali dengan 3 juga. Berikutnya 8 per 6. 6 dikali berapa? Hasilnya 12. 12 itu KPK-nya. 6 dikalikan dengan 2. Oke, apabila penyebutnya dikali dengan 2, pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka yang sama. 8 dikali dengan 2. 6 dikali dengan 2. Oke, berapa hasilnya? 11 dikali dengan 3, hasilnya 33. 4 dikali dengan 3, hasilnya 12. Kemudian dikurangi dengan 8 dikali dengan 2, hasilnya 16. Dan 6 dikali dengan 2, hasilnya 12. Penyebutnya masih sama, kita hitung. Kita kurangkan pembilang dari 33 dikurangi dengan 16. Yaitu 17, dengan penyebutnya masih sama, 12. Oke, ini adalah hasil dari pengurangan 2, 3 per 4 dikurangi 1, 2 per 6. Sudah mengerti anak-anak? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu terkait dengan penjumlahan pada desimal. Siap anak-anak? Oke, bagaimana cara mengerjakan penjumlahan pada desimal? Yuk, ikuti pembahasan lanjutan berikut. Cara yang pertama adalah dengan cara menjumlahkan secara bersusun. Langkah kedua adalah
Tanda koma diletakkan sejajar seperti menjumlahkan pada bilangan bulat. Bisa dipahami ya, dua langkah ini. Kemudian kita masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Angka 2,75 ditambah angka 3,43. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita tulis sejajar. Lihat angka komanya. Kemudian kita hitung dari belakang. 5 dikurangi dengan 3 5 ditambah dengan 3 adalah 8. 7 ditambah 4 hasilnya adalah 11. Kita tulis 1 dan satunya kita simpan untuk penjumlahan berikutnya, yaitu 2 ditambah 3. Oke, komanya kita tulis dulu. Dan 2 ditambah 3 hasilnya 5, ditambah 1 tadi angka yang ditambah dari angka penjumlahan 7 dan 4, yaitu angka 6. Kita contoh ke Oke, ketika menemukan hasil 6,18 bisa kita bulatkan. Langkah pembulatan adalah menentukan angka di mana pembulatan akan dilakukan. Yang kedua adalah melihat angka di sebelah kanannya. Jika angka di sebelah kanannya kurang dari 5, yaitu angka 4, 3, 2, dan 1, maka angka tersebut dibulatkan menjadi 0. Apabila angka di sebelahnya atau di sampingnya 5 atau sama dengan 5 atau lebih dari 5, yaitu angka 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka di depannya ditambah 1. Oke, hasil dari 6,18 dibulatkan menjadi 6,2. Berikutnya, dengan contoh soal 1,34 ditambah 0,6. Langkah pertama adalah mensejajarkan koma dan menghitungnya dari belakang. Kemudian contoh berikutnya 4,63 ditambah 0,9. Oke, kita kerjakan soal yang pertama. 4 ditambah dengan 0 hasilnya 4. Kemudian Oke, 4 dikurangi dengan 0 hasilnya 4. Kemudian 3 dikurangi dengan 6 hasilnya tidak bisa. 3 harus pinjam 1. Jadi 13. 13 dikurangi 6 hasilnya 9. Oke, kita menuju ke soal berikutnya. 4,63 ditambah dengan 0,9. Oke, 3 ditambah 0 hasilnya 3. 6 ditambah 9 hasilnya 15. Menyimpan 1. 4 ditambah 0 ditambah 1 tadi adalah 5. Oke, bisa anak-anak? Kita lanjutkan menuju ke pengurangan pada desimal. Bagaimana cara menghitungnya? Langkah pertama adalah dengan menghitung penjumlahan atau pengurangan tersebut dengan bersusun. Kemudian tanda koma diletakkan sejajar seperti mengurangkan pada bilangan bulat. Kita contohkan 13,62 dikurangi dengan 7,39. Berapa hasilnya? Oke, kita hitung. 2 dikurangi 9 tidak bisa. 12 dikurangi 9 hasilnya 3. Berarti angka 6 sudah dipinjam 1 menjadi 5.
5 dikurangi 3 hasilnya 2. Komanya sejajar kita tulis. Kemudian 13 dikurangi 7 hasilnya 6. Bisa anak-anak? Oke. Hasil dari 6,23 bisa kita bulatkan dengan langkah-langkah seperti yang tadi. Apabila angka di belakang koma, yaitu apabila angka di belakang koma di bawah 4, apabila angka di belakang koma di bawah 5, yaitu 4, 3, 2, dan 1, maka pembulatannya menjadi 0. Dan apabila angka di belakang koma di atas 5 atau sama dengan 5, yaitu 5, 6, 7, 8, dan 9, maka angka di depannya ditambah dengan 1. Oke, jadi angka 6,23 dibulatkan menjadi angka 6. Begitu anak-anak. Kita lanjutkan dengan contoh berikutnya. 10,6 dikurangi 4,54. Berapa hasilnya? Oke, kita hitung. Kita sejajarkan dulu komanya. Kemudian kita hitung. Soal yang kedua, 8,63 dikurangi 0,25. Bisa kita tulis seperti ini. Oke, kita menuju ke soal yang pertama tadi, kita kerjakan. Oke, 0 dikurangi 4, tidak bisa, pinjam 1. 10 dikurangi 4, hasilnya adalah 6. Kemudian angka 6 tadi sudah dipinjam 1, menjadi 5. 5 dikurangi 5, hasilnya 0. Kemudian komanya kita hitung, kita tulis. 10 dikurangi 4, hasilnya 6. Oke, kita menuju ke soal yang kedua. 6, 3 dikurangi 5, hasilnya tidak bisa. 3 harus pinjam angka di depannya, menjadi 13 dikurangi 5, hasilnya 8. Angka 6 sudah dipinjam 1, menjadi 5. 5 dikurangi 2, hasilnya 3. Komanya kita tulis. Kemudian 8 dikurangi 0, hasilnya adalah 8. Begitu anak-anak. Kita lanjutkan ke penjumlahan pada persen. Ini mudah anak-anak, sama seperti kita menjumlahkan bilangan biasa. Oke, bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan menjumlahkan secara bersusun. Langkah kedua adalah menjumlahkan seperti bilangan buat seperti biasanya. Oke, kita contohkan. Angka 78% ditambah 12%. Berapa hasilnya? Nah, kita tulis seperti ini, bersusun. 78% ditambah 12%, hasilnya adalah 0. 8 ditambah 2, hasilnya 0, karena 10. Kemudian menyimpan 1. 7 ditambah 1 sama dengan 8, ditambah 1 sama dengan 90%. Oke, sekarang kita menuju ke pengurangan pada persen. Bagaimana caranya? Sama seperti yang tadi, dengan cara mengurangkan dengan bersusun. Kita contohkan menggunakan angka 85% dikurangi 23%. Berapa hasilnya? Bagaimana caranya? Oke, 85% dikurangi 23%. 5 dikurangi 3, hasilnya 2. 8 dikurangi 2, hasilnya 6. Jadi, 85% dikurangi 23%, hasilnya adalah 62%. Oke, pembelajaran kali ini sudah selesai. Semoga kalian mendapat banyak manfaat. Oke, Pak Freddy memberikan himbauan, pada masa pandemi ini, kalian harus rajin berolahraga, jaga kebersihan, rajin cuci tangan dengan sabun, dan ketika bepergian menggunakan masker. Tonton terus
video Ruang Siar Guru dengan didampingi oleh orang tua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ruang Siar Guru. Terima kasih. Cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.